Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita masih melanjutkan tema kita kebangkitan. Ini masih studi kristalisasi. Surat Korintus kita menyambung sedikit yang kita bahas kemarin. Jadi, kayak ulangi dulu kesimpulan kita kemarin bahwa pada akhirnya seluruh manusia akan dibangkitkan. Kalau ayat 22 kita tidak bahas lagi ya. Apa alasannya? Itu karena satu orang itu, Adam, mati. Seluruh manusia jatuh dalam alam maut. Demikian karena satu orang manusia, Yesus Kristus. Semuanya akan mendapatkan hidup, dibangkitkan ya. Kemudian kita sudah coba juga membandingkan dengan ungkapan Paulus di dalam surat Roma pasal 8 ayat 19-22 itu, bahwa seluruh makhluk ya menantikan saatnya putra-putra Elohim ditampilkan di muka bumi ini, yaitu orang-orang atau buah sulung atau orang yang pilihan Tuhan yang dibangkitkan lebih dulu ya. Jadi pertama Yesus itu yang dibangkitkan, setelah dia mati bangkit 3 hari dia naik surga duduk sebelah kanan Bapa. Kemudian ketika kedatangannya, inilah yang dimaksud Paulus Roma 8 itu. Dan kemudian berikut sampai akhirnya Bapa menjadi semua dalam semua. Urutannya begitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas kalau seandainya tidak dibangkitkan, karena masalah di surat Korintus ini kenapa Paulus ngomong begini, sebenarnya karena ada jemaat beberapa barangkali yang mengatakan tidak ada kebangkitan. Jadi Paulus menjelaskan ya bahwa semuanya nanti akan dibangkitkan sesuai urutannya ya. Kita akan bahas ini kalau tidak dibangkitkan bagaimana. Ada 3 hal yang kita mau lihat di sini ya, sedikit aja. Kemudian yang poin kedua, nanti kita akan lihat dengan tubuh apa kita dibangkitkan ya, tubuh seperti bagaimana itu ya. Kemudian yang ketiga kita akan bahas apa istilahnya, apa artinya maut telah ditelan ya, maut telah dikalahkan, itu apa artinya ya. Nah, mari kita lihat langsung dulu yang pertama ya, kalau tidak dibangkitkan. Ini ada satu ayat yang agak banyak penafsiran ya, itu kita nggak terlalu bahas dulu lah ya. Karena begini, ayat 29 itu, jika tidak demikian, artinya jika tidak dibangkitkan, jika tidak ada kebangkitan, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Nah ini dibaptis bagi orang mati ini ada banyak tafsiran ya. Kita nggak usah masuk aja dulu soal itu ya. Yang penting bahwa Paulus memberikan 3 alasan kenapa ya bahwa artinya akan dibangkitkan semua manusia, karena kalau tidak sia-sia. Ini yang pertama, Paulus bilang, apa gunanya orang dibaptis sebagai orang mati kalau nggak ada kebangkitan? Itu yang pertama, yang nggak usah ditafsirkan dulu lah. Yang kedua, Paulus bilang, aku udah berjuang luar biasa di Efesus ini. Paulus nulis surat ini ketika dia sedang di Efesus. Dan dia bilang, berjuang lawan binatang buas. Ya, tiap hari dia dihadapkan kepada bahaya, kematian. Jadi, seandainya tidak ada kebangkitan, dia buat apa? Gitu loh kira-kira ya. Kemudian yang ketiga, Paulus juga kasih alasan ayat terakhir itu, bahwa tidak sia-sialah ya, tidak sia-sia jerih payah kita karena ada kebangkitan itu ya. Jadi kebangkitan pasti ada ya. Saya yakin kita semua percaya kebangkitan. Hanya persoalannya nanti kita melihat ini, karena persoalan kebangkitan ini bukan untuk saat ini ya dalam dunia kekristenan. Ini persoalannya bahwa tidak banyak orang yang percaya bahwa semua akan dibangkitkan. Artinya semua akan mendapat tubuh baru. Enggak semua percaya. Mayoritas dalam dunia kekristenan justru bilang hanya orang pilihan itu aja yang dibangkitkan masuk surga kekal katanya. Nggak tahu di mana. Kemudian sebagian yang besar, mayoritas, akan masuk ke dalam neraka kekal gitu. Jadi ini ajaran ini yang harus kita nanti kita singgung sedikit lah ya.
di kesimpulannya aja nanti kita melihat bahwa itu ajaran sudah tidak bisa dipertahankan lagi ya. Saya sudah bikin ya sebenarnya video judulnya Aion, istilah Yunani Aion itu diterjemahkan kekal, padahal itu sebenarnya waktu, ada awalnya, ada akhirnya. Ada 4 video saya sudah buat, kalau Bapak Saudara mau lihat boleh aja ya. Nah, mari kita masuk aja dulu langsung yang poin kedua ini. Dengan tubuh apa kita ini dibangkitkan? Nah, Paulus memberikan penjelasan begini. Tetapi mungkin ini ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Nah, Paulus bilang, hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan bukan tubuh tanaman itu. Misalnya, kalau kita mau nabur biji mangga, kan bukan tubuh, bukan batang, bukan pohon mangganya yang kita tanam, tapi biji. Baru nanti setelah dia mati bijinya dibangkitkan ada satu tubuh. Paulus sedang menjelaskan bahwa ada tubuh yang ditabur, itu tubuh, Paulus bilangnya tubuh alamiah. Kemudian nanti kalau dibangkitkan ada tubuh rohaniah, tubuh sorgawi ya. Memang Paulus nggak detail menjelaskan, yang jelas dia bagikan bahwa daging dan darah nggak ada tempat dalam atau tubuh jasmani ini nih. Ini kan semua benda mati nih ya, tubuh ini ya. Jadi saya ini bukan tubuh ini. Saya ada di dalam tubuh ini. Saya menggunakan tubuh ini sementara ya. Nah, ini benda mati, daging dan darah nggak ada ambil bagian nanti dalam tubuh spiritual. Ada juga tubuh spiritual, itulah yang dipakai Yesus itu ketika dia bangkit ya. Kita akan mendapatkan tubuh seperti itu juga ya. Anda kita tidak tahu apanya, karena kadang-kadang Yesus juga bisa tampil dengan manifestasi yang murid-murid bisa nggak kenal ya, bisa nggak kenal ya. Yang 2 muridnya yang mau ke Emmaus itu juga dia nggak kenal ya, waktu Yohanes itu waktu Petrus Yesus datang membuat mujizat itu juga tubuhnya itu yang jelas ya, bahkan murid-muridnya nutup pintu, Yesus bisa masuk ya, bisa hilang dan sebagainya ya. Kita nggak bisa jelas tubuhnya seperti apa. Yang jelas tubuh rohania itu ya jelas penuh kemuliaan lah ya, artinya sangat ya, kita tidak terhalang lah. Dan tubuh jasmani kita ini kan sangat, karena sudah jatuh dalam, jadi gini, tubuh jasmani ini pasti mati, pasti dia mengalami proses kematian. Mungkin betul begitu ya, istilah Ibrani kan yang kita tahu itu mutamut. Ketika kau makan buah ini, engkau akan mengalami mutamut. Mut itu artinya kematian, proses. Artinya suatu proses, suatu kondisi maut ya, kondisi di mana kita tidak ada lagi hubungan dengan pohon kehidupan itu, tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Kondisi jenis hidup ya, maut itu jenis hidup yang dikuasai iblis. Tapi maut ini juga berproses dia, artinya tubuh kita ini akan mengalami proses kematian ya, kan makin membusuk jatuh lagi. Nah, tubuh ini tentu akan sangat sulit melayani Tuhan ya. Artinya selama kita melayani Tuhan di dunia ya, kita sangat tergantung dengan kondisi tubuh kita. Itu sebabnya tubuh ini Paulus bilang dia melakukan apa? Pomel, istilah Yunani itu pomel itu dilatih dengan tegas. Di surat ini ada juga dia, supaya tubuh ini pertama ya, Paulus jangan dikalahkan oleh tubuh ini. Dia bisa pakai tubuh inilah ya, bisa gunakan tubuh ini dengan baik, karena tubuh ini pasti mati. Alkitab bilang, surat Roma bilang tubuh pasti mati karena dosa. Jadi udah divonis setiap orang pasti mati. Makanya nggak ada yang nggak mati, termasuk Elia, termasuk Henok, mati semuanya itu ya. Karena vonis itu Ibrani 11 juga bilang, mereka semua yang apa didaftarkan nama-nama saya di bawahnya dibilang mereka semua mati ya. Jadi ini udah vonis ya, nggak ada orang yang tidak mati ya, pasti mati ya. Hanya nah ini ada tubuhnya setelah dia mati, kalau dia dibangkitkan itu artinya dibangkitkan tuh mendapat tubuh baru. Kalau dalam surat Roma menguraikannya begini. Pertama, justification by faith.
Semua dosa-dosa kita yang perbuatan dosa itu hapus oleh darah Yesus. Kedua, sanctification by faith. Artinya kita yang tadinya jadi hamba dosa menjadi hamba kebenaran melalui salib, ya. Ketiga, glorification by faith. Ya, inilah dia yang artinya pembebasan tubuh. Di mana kita digantilah tubuh alamiah kita, diganti dengan tubuh surgawi, ya. Inilah yang di Roma pasal 8 itu jelas seluruhnya dibicarakan itu. Dan itulah di bagian terakhirnya dibilang di akhir zaman itu Tuhan datang, maka umat pilihannya akan mendapatkan tubuh baru. Itulah keselamatan full, jadi roh, jiwa, dan tubuh. Nah, sekarang di sini Paulus bilang bahwa tubuh rohania itu tidak sama dengan tubuh alamiah. Jadi nggak usah ditanya lah. Apanya? Dengan orang Korintus tanya, dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Ya, tubuhnya pokoknya baru lah. Tubuh rohania, ya. Tubuh yang kita tidak ada hukum dosa, hukum maut. Ya, tubuh itu nggak akan mati. Ya, tubuh itu ya penuh kemuliaan lah. Ya, kita tidak tahu itu apa, tapi yang jelas kita akan menjadi sama seperti Yesus Kristus yang mendapatkan tubuh yang baru itu. Ya. Nah, ini ada satu hal ungkapan Paulus yang sangat penting di sini, ya. Mari kita melihat dulu, saya baca dulu ayat 44, ya. Oh, ini dah, ayat 42 aja, ya. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi tubuh ini kebinasaan, ini tubuh jasmani. Nanti tubuh surgawi itu tubuh yang tidak ada kebinasaan, ya, tidak binasa. Kemudian ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Nah, tubuh ini kan tubuh kehinaan, ya. Kemudian nanti kita mendapat tubuh yang baru, itu adalah tubuh kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Nah, ini tubuh kita yang ini kelemahan ini, ya. Harus bekerja sebentar, harus dikasih makan, kasih istirahat, kasih mandi, apa semua. Tubuh ini tubuh kelemahan. Tapi nanti kita akan dapat tubuh, Paulus bilang, dalam kekuatan, ya. Kemudian yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Inilah tubuh kita ini. Yang dibangkitkan tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania, ya, seperti tertulis. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Ini sebenarnya terjemahannya bukan makhluk yang hidup, jiwa yang hidup, ya. Ketika Adam diciptakan, kita sudah bahas di Kejadian 1, dia dan Hawa itu spirit. Karena apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Karena Adam itu anak Allah, ya. Jadi Kejadian 1 itu spirit. Adam dan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa ini masuk ke dalam tubuh. Tuhan membuatnya menjadi jiwa yang hidup. Kejadian 2 ayat 4 ayat 7 berapa itu, ya? Ini dia Adam ini dikatakan manusia pertama, Adam menjadi jiwa yang hidup. Tapi Adam akhir, nah ini sudah lihat ya, Adam pertama itu yang dari spirit Kejadian 1 itu menjadi jiwa yang hidup di Kejadian 2 karena mendapatkan tubuh yang dari bawah ini, tubuh dari debu, ya. Kemudian Adam akhir ini menjadi roh yang memberi hidup atau life giving spirit. Kalau di sini terjemahannya roh yang menghidupkan. Sebenarnya lebih tepat life giving spirit, roh yang memberi hidup. Karena Yesus datang ke dunia ini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, ini saudaraku, Adam yang akhir ini, kenapa disebut Adam akhir nih, ya? Kenapa nggak dibilang manusia kedua yang jadi roh pemberi hidup? Ini ada satu penting. Yesus dibilang Adam akhir dalam arti dia dengan salib itu menumpas habis seluruh akibat-akibat dosa, kelemahan, kehinaan, ya, maut, itu ditumpasnya di kayu salib. Jadi yang disalib itu bukan cuma Yesus, ya. Memang Yesus secara jasmani disalib, tapi Alkitab bilang bahwa manusia lama kita ikut. Juga dunia ikut, juga ciptaan lama ikut. Jadi Adam akhir ini menutup
tumpas habis ya, negatif habis ya, semua yang jelek itu dari Adam yang pertama ini habis. Kemudian dia mati, dia 3 hari kemudian bangkit. Nah, ketika bangkit ini dia turun sebagai roh pemberi hidup. Atau dia ketika bangkit pun dia menghembuskan life itu di dalam kebangkitan Yohanes. Itu Yesus bangkit dan dia menghembus murid-muridnya, memberikan roh itu. Itulah roh pemberi hidup. Jadi ini ditutup ya, Adam Mahir ini segala penyakit, segala maut, segala dosa, segala apa semua ditumpas habis. Bangkitlah Adam Mahir ini, Adam Mahir yang menjadi roh pemberi hidup, menghembuskan hidup itu. Ya, ini Adam ya. Kemudian manusia. Nah, di sini dibilang manusia. Manusia pertama ini dibilang berasal dari debu tanah. Inilah manusia pertama itu, Adam itu di Kejadian 2 itu kan. Adam dibikinkan dari dia spirit, Kejadian 1, masuk dengan tanah, ya, dibikin Tuhan membuat tubuh dari tanah, dimasukkan Adam ke dalamnya, ditembus nefes itu kan spiritnya Elohim itu yang yaitu Adam Hawa itu sebenarnya Adam Hawa yang masuk ke dalam tubuh, ya, menjadi jiwa yang hidup itu. Ini manusia pertama memang berasal dari sini, dari debu. Kemudian manusia kedua, ini Yesus memulai sesuatu yang baru. Kitab Wahyu mengatakan Yesus itu adalah permulaan ciptaan Elohim. Bukan Yesus dicipta, bukan. Yesus adalah permulaan ciptaan baru. Nanti semua yang dalam Kristus menjadi ciptaan baru juga. Tapi permulaannya itu Yesus itu. Yesus itu manusia kedua, ya. Itu ciptaan baru. Bukan ciptaan yang Yesus tidak sama dengan yang manusia pertama ini. Ini manusia kedua ini ciptaan baru. Ini kan ciptaannya. Makanya dibilang manusia pertama dari debu. Manusia kedua dari sorga. Karena dia firman yang menjadi manusia. Ya. Dan Yesus itu permulaannya aja ciptaan baru. Dan akhirnya seluruhnya nanti menjadi ciptaan baru. Karena Tuhan bilang di kitab Wahyu paling pasal 21 dan 22. Aku membuat segala sesuatu baru. Jadi proses ini sampai menjadi ciptaan baru, itulah proses kebangkitan itu yang Alkitab membicarakan urut-urutan itu. Ya, jadi sebenarnya begini ya, ini sebenarnya sederhana. Banyak ungkapan yang menjelaskannya, tapi sebenarnya poinnya cuma satu. Bahwa semua orang nanti akan dibangkitkan. Satu. Semua orang akan akhirnya diselamatkan. Semua orang akhirnya akan mendapatkan, akan menjadi ciptaan baru. Ya, jadi semua itu aja poinnya. Cuma ada urutannya. Di zaman ini nggak semua Tuhan mau selamatkan. Di zaman ini, ya. Di zaman kita ini hanya orang-orang pilihan aja yang diselamatkan sebagai buah sulung. Nanti zaman berikut masih ada anugerah. Waduh. Jangan bilang ini zaman anugerah, nanti stop ketika Tuhan datang. Siapa bilang? Di zaman Yerusalem baru aja tuh, dispensasi terakhir itu masih kok terjadi banyak ministry. Baik itu kuda putih, baik lautan api. Ini ministry juga ini. Lautan api ini kan apa? Orang-orang kudus yang memurnikan ini. Lautan itu kan manusia. Kan simbol itu lautan api. Bukan lautan api jasmani. Kemudian mempelai dengan roh menawarkan air hidup di zaman itu, ya. Yerusalem baru itu mempelai, ya, menawarkan air hidup kepada bangsa-bangsa, bahkan pohon itu daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi anugerah kasih karunia di dispensasi terakhir terus ada sampai di dispensasi terakhir itu dibilang Efesus 1:10 itu adalah dispensasi kegenapan waktu di mana Kristus akan menjadi kepala segala sesuatu. Jadi segala, ya, yang begitu tuh yang harus pemikiran kita. Jangan, karena Bapa itu akan menjadi semua dalam semua. Ini yang kita bilang. Jadi jangan berpikir kita diselamatkan hanya kematian Yesus sebagai yang selamat, sebagai yang masuk neraka kekal. Itu yang kacau betul sudah. Itu awalnya tuh saya ngomong dulu sedikit dari sejarahnya. Itu awalnya dari si Agustinus itu loh. Yang dibilang Bapak Gereja, kalau saya menyebutnya Agustinus Bapak denominasi, karena itu gereja udah pecah. Kan? Agustinus ini, dialah yang mengajarkan ini ceritanya begini.
karena di zaman itu banyak orang Kristen bandel jadinya, nggak sungguh-sungguh. Akhirnya Agustinus mulai mengajarkan, dia bilang, kalau kamu sungguh-sungguh, kamu akan mendapat hidup kekal selama-lamanya. Kalau nggak benar-benar, kamu masuk neraka kekal selama-lamanya, disiksa di sana. Takut jadi supaya orang-orang takut gitu loh. Nah, kemudian ini belum terlalu populer. Kemudian ada seorang yang namanya Jerome, ya. Dia Jerome ini tahun 380 Masehi. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Bahasa Latin, ya. Inilah Alkitab itu namanya Vulgate, versi Vulgate. Ini Alkitab resmi Gereja Katolik sampai sekarang. Itu diterjemahkan sama Jerome. Berasal dari bahasa istilah Yunani yang aion, ya. Aion, istilah Yunani ini diterjemahkan menjadi, harusnya diterjemahkan era. Bahasa Latin era itu zaman. Si Jerome menerjemahkan aion itu dengan aeturnus. Aeturnus, ini bahasa Latin, aeturnus itu yang akhirnya dari sinilah kata eternal bahasa Inggris. Eternal yang diterjemahkan dalam seluruh Alkitab itu bahasa Inggris menjadi kekal. Karena seluruh Alkitab bahasa Inggris mengikuti terjemahan si Jerome. Makin terkenallah itu ajaran neraka kekal. Dari zaman Agustinus itu ya, abad 4 ya, abad 4 atau 5, 4 ya. Nah, kemudian ada seorang kaisar Roma, ini namanya Justin. Justinius siapa ya? Justin ini membuat code. Code itu artinya peraturan-peraturan, karena waktu itu kan agama Kristen sudah menjadi agama resmi. Ya, agama negara orang Roma itu. Makanya kejatuhan itu mulai dari situ. Tahun 313 itu si Konstantin menjadi orang Kristen. Jadi semua orang jadi pengen, karena mendapatkan banyak fasilitas. Ya, pada waktu itu kan Roma berkuasa. Nah, ini Justin ini membuat code dan meneguhkan, ini tahun 500 berapa deh, memutuskan doktrin neraka kekal itu. Ya, neraka kekal diputuskanlah bahwa setiap orang yang nggak percaya Yesus masuk neraka kekal, yang percaya Yesus masuk hidup kekal. Nah, inilah sejarahnya. Jadi 3 orang inilah yang bertanggung jawab ini. Agustinus yang pertama, kedua si Jerome tahun 380 Masehi, kemudian Kaisar Justinius atau Justin ya. Ini 3 orang ini. Kemudian Calvin mengikuti aja ya, dan sampai sekarang. Jadi sejarahnya ini kalau lihat bapak-bapak gereja lalu, mereka semua percaya bahwa semua manusia dipulihkan, diselamatkan, dibangkitkan lah ya. Ada satu lagi, Origen ya, Origen itu bapak gereja yang jelas yang mengajarkan itu, Origen. Jadi neraka kekal itu, jadi gereja mula-mula sangat percaya seperti yang tertulis di sini bahwa semua akan dibangkitkan. Semua akan menjadi ciptaan baru. Karena itu janji Tuhan kan begitu. Semuanya akan diselamatkan. Hanya urut-urutannya aja. Kemudian gereja kan ini akibat daripada ajaran-ajaran ini masuk ke dalam gereja kegelapan, zaman kegelapan itu, ya kan? Dari abad ke-5 itu sampai 1500 itu, 1517 itu Martin Luther. Ya. Itu gereja 1000 tahun masuk dalam kegelapan. Dia ajaran yang begini kenapa kita masih ikutin? Aneh, ya. Tapi sekarang ini mayoritas orang Kristen masih menganut ini. Bahkan dia marah gitu ya. Kalau ada orang mengajarkan semua orang akhirnya selamatkan, dia bilang, ngapain ikut Tuhan? Loh, itu lah orang yang nggak ngerti ini. Kita ikut Tuhan, itu karena kau ikut Tuhan karena cuma takut masuk neraka aja ya. Banyak orang yang gitu kan, ikut Tuhan bukan takut masuk neraka, bukan karena kasih, bukan karena dijamah Tuhan, bukan karena apa-apa. Takut masuk neraka kekal itu. Ya itulah akibatnya si Agustinus berhasil juga dia bikin takut orang Kristen. Ya. Jadi orang ikut Tuhan karena takut masuk neraka. Bukan gitu. Ya, umat pilihan Tuhan tuh mengikut Tuhan
mengikut anak domba kemana saja dia pergi karena dia udah dijamah hatinya. Karena kalau kita sudah dijamah hatinya oleh Tuhan, oleh Roh Kristus itu, pasti kita mau ikut. Dunia ini langsung gak ada artinya kalau kita sudah dijamah hatinya. Jadi kita ikut Tuhan bukan karena takut neraka. Kita ikut Tuhan bukan karena ingin diberkati, bukan. Bukan apalagi ingin kaya. Aduh, itu justru masuk neraka, ingin kaya itu. Jadi kita ikut Tuhan karena kita dijamah hatinya oleh Tuhan. Kita mengalami kasih Tuhan. Kita mengalami anugerah Tuhan. Jadi kita ikut. Itu loh, ya. Ini ajaran ini dibuang deh ya, tolong deh ya. Tapi kalau nggak mau juga ya terserahlah. Karena kalau masih mau ngajarin neraka kekal itu, ya, saya mau bilang kalau engkau mengajarkan neraka kekal berarti saya ini lebih murah hati daripada Tuhanmu itu. Karena Tuhanmu itu ngeri sekali. Menyiksa orang selama-lamanya di neraka gitu. Hakim yang paling bodoh pun, yang paling tolol pun, yang paling bego pun, dia tahu keadilan itu. Kalau orang maling ayam 3 bulan. Kalau orang korupsi 1 M 3 tahun barangkali. Kalau orang 50 M, triliun atau udah hukum mati aja. Ketahunya itu hakim yang tolol. Jadi Tuhan yang menghakimi, yang menghajar orang itu yang nggak percaya Yesus. Ada banyak orang nggak dengar Yesus, bukan nggak percaya, nggak pernah dengar sekalipun. Terus dia dimasukin ke neraka selama-lamanya begitu. Coba dulu pakai sedikit akal, pakai juga hati nurani. Tapi kalau masih keras berkeras ya, tetap yang neraka kekal, ya silakan. Tapi saya mau kasih tahu satu fakta. Bahwa Tuhanmu lebih kejam daripada saya. Saya murah hati. Kenapa? Saya tahu neraka ada, benar jelas ada. Jadi di dunia ini juga ada banyak orang ngerasain neraka itu. Neraka ada, itu satu bentuk disiplin. Tapi dia tidak selama-lamanya. Aion itu waktu, ada awalnya, ada akhirnya, ya. Oke lah, jadi artinya maut pada akhirnya akan ditelan oleh hidup, ya. Maut akan dikalahkan, ya. Wahyu pasal 21 juga ayat 1-5 mengatakan, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi air mata, nggak ada lagi penyakit. Saya tutup dulu dengan satu kesimpulan, cari satu ayat dulu. Saya minta bantuan dulu sebentar ya. Yesaya 9 ayat 7. Ini saya pakai ILT ya. Yesaya ini semua tahu nih, kitab Yesaya ini menunjuk kepada Mesias. Ya. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Pemerintahan ada di pundaknya dan namanya disebut Ajaib, Penasihat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini semua ahli setuju. Ayat ini menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias. Kemudian ayat 7-nya, Yesus akan bangun kerajaan karena dia raja di sini kan. Kerajaannya ini ya, dalam hal perluasan pemerintahannya atau dalam hal perluasan kerajaannya dan dalam hal damai sejahtera tidaklah berkesudahan. Of the increase of his government there will be no end. Gak ada akhirnya. Jadi terang itu terus menelan kegelapan sampai tidak ada lagi kegelapan. Hidup itu terus berkembang, terus menaklukkan sampai tidak ada lagi maut. Ya, kerajaan Kristus itu terus yang ketika Tuhan datang itu dia bangun kerajaannya dengan buah sulung. Kerajaan Kristus ini akan terus menaklukkan segala sesuatu sampai tidak ada lagi kerajaan kegelapan. Itulah dia. Of the increase of his government there will be no end. Gak ada akhirnya. Sehingga pada akhirnya semua Bapa menjadi semua dalam semua. Dari seluruh Alkitab, saya bisa buktikan ya, sebenarnya ada 100 bukti dari Alkitab ini, dari Kejadian Wahyu. 100 bukti minimal yang menjelaskan bahwa semua orang akhirnya akan diselamatkan. Semua orang akhirnya akan dibangkitkan. Kegelapan, kerajaan gelap akan ditaklukkan. Ya. Itu, ada 100 itu. Oke lah, cukuplah kebangkitan ini ya. Puji Tuhan lah. Kita nantikan Tuhan datang. Disitulah kita akan mendapat tubuh yang baru. Haleluya. Bukan tubuh yang lemah begini. Perlu makan, perlu tidur, perlu tapi tubuh yang baru penuh dengan kemuliaan. Kita melayani ya. Sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Kita taklukkan segala sesuatu. Ya, sesuai rencana Bapa itu. Kejadian 1:26-28.
Puji Tuhan. Yang percaya, yang bertelinga, biarlah mendengar. Kalau yang nggak mau, nggak apa-apa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.